Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 72021294 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan, atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, pejabat negara, PNS, pegawai, pegawai tetap, pegawai dengan status WPLN, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, dan yang terakhir penerima upah. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, bukan WNI atau warga negara Indonesia, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, ada pejabat perwakilan organisasi internasional, bukan WNI atau warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai seperti PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Yang kedua, penerima pensiun. Yang ketiga, penerima honorarium. Yang keempat, penerima upah. Yang kelima, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diberbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI atau warga negara Indonesia, serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hal dan kewajiban subjek pajak. Yang pertama, pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. Dan yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Dan yang terakhir, apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, dan tunjangan.
Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, dan bonus. Yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon, sehubungan dengan PHK. Dan yang terakhir, gaji. Gaji kehormatan tunjangan lain yang terkait dengan gaji honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi dwiguna. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan PPh final. Dan yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Dan yang keempat, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, ada kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai bukan pegawai. Yang kedua, bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun badan penyelenggara, jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Yang keempat, penyelenggara kegiatan atau termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan, OP, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP, DN berkenaan suatu kejadian. Hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri. Yang kedua, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak. Yang ketiga, menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang. Dan yang terakhir, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.